susah juga buat cari jalan yang enak dilalui. Yaudah yuk Mbak, masuk dulu yuk. Oke Bu. Tadi tadi masuk ya Mbak ya? Iya. Adik ini ada banyak. Salim dulu. Kenapa Kak? Halo Kak. Ketemu lagi ya Kak. Iya Mbak. Senang ya, satu keluarga sudah berkumpul untuk hari ini. Kebetulan ini saya datang lagi mau ya melanjutkan lah, kan waktu itu saya sudah datang untuk mengkaji dan bertanya mengenai beberapa hal untuk mengetahui kondisi kesehatan keluarga Bapak dan Ibu. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah siap belum ya? Boleh Mbak. Nah, jadi kan kemarin kita sudah berbincang-bincang ya mengenai kondisi kesehatan keluarga Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan ada sedikit masalah di berat badan. Hari ini saya sudah membawa materi mengenai bagaimana untuk mengetahui lah kondisi berat badan lebih dalam. Nanti untuk hari ini ngobrolnya santai-santai aja ya Pak, Bu. Nggak usah tegang-tegang, saya nggak ceramah kok. Baik Pak, Bu, untuk waktu kita nanti kisarannya sekitar 15-30 menit ya. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Bersedia. Nah, ini untuk yang pertama kita akan masuk untuk mengetahui gimana berat badan tuh bisa naik dan apa aja yang bisa mempengaruhi berat badan naik gitu ya Bu. Pak. Baik Pak, Bu, sebelum kita mulai saya ingin bertanya mengenai perasaan Bapak dan Ibu setelah pertemuan kita sebelumnya. Kalau saya sendiri sih ya Mbak, saya jadi mikir kok saya jadi cepet capek ya Mbak. Terus kalau misalnya saya malam-malam tidur tuh, saya ngoroknya kenceng sekali Mbak. Itu mempengaruhi berat badan ya Mbak? Iya, itu bisa dipengaruhi dari berat badan Pak. Berat badan sendiri itu bukan hanya mengaruhi bentuk tubuh saja, tapi bisa juga ke tekanan darah, kadar gula juga, kadang juga bisa ke kekuatan fisik gitu Pak. Iya Mbak, suami saya itu jarang aktivitas olahraga karena dari pagi sampai emang kayak gitu. Dari Senin sampai Jumat itu kerja terus sampai sore, dari pagi sampai sore, nggak pernah olahraga, jarang gitu. Aktivitas fisik tuh sebenarnya juga bisa berpengaruh ke berat badan naik loh Bu, Pak. Aktivitas fisik itu bisa berpengaruh pada berat badan karena nanti kan kalori dalam tubuh terbakar ya ketika kita sedang melakukan aktivitas fisik. Nah, kalau kurang, pembakaran kalori itu jadinya kurang maksimal, jadinya malah kalori yang ada itu bertumpuk menjadi lemak di tubuh kayak gitu. Iya, pantas lemak saya banyak. Iya. Gitu. Jadi mungkin bisa ditingkatin lagi aktivitas fisiknya, meskipun makannya udah dijaga. Kalau misal aktivitas fisiknya tetap kurang, itu malah tetap aja susah buat menurunkan berat badannya gitu. Berarti saya harus banyak gerak ya Mbak? Iya Pak, harus diusahakan banyak geraknya ya Pak. Meskipun udah sibuk ya di Senin sampai Jumat kerja terus dan kosongnya cuma pas Sabtu Minggu ya, itu bisa diusahakan. Mungkin bisa olahraga bareng keluarga gitu, kan bisa lebih lebih senang karena bareng-bareng keluarga. Berarti kalau olahraga kita jalan-jalan sekeluarga juga boleh, Mbak? Iya Dek, kalau jalan-jalan sebenarnya bisa, cuman durasinya mungkin bisa diperpanjang, waktu jalan-jalannya bisa dipanjangin. Karena kan kalau bentar doang nanti belum tentu kalori yang terbakar tuh udah maksimal. Jadi nanti bisa ditambah waktunya lah buat jalan-jalannya gitu. Itu dengerin deh. Iya, anak saya itu sukanya cuma jalan-jalan doang, jalan-jalan tipis-tipis. Olahraganya jarang banget. Nah, tadi kan Bapak Ibu udah tahu ya gimana kondisi Bapak dan apa yang mungkin menyebabkan berat badan Bapak tuh jadi berlebih. Nah, di sini kita mungkin akan bahas dulu kira-kira gimana sih obesitas itu, kenapa kok bisa disebut obesitas dan apa saja yang bisa menjadi pencegahan obesitas ya. Yang pertama itu, obesitas itu tuh waktu indeks massa tubuh ideal lebih dari 27 gitu. Jadi kalau misal udah lebih dari 27 itu udah termasuk obesitas. Nah, nanti mungkin kita bisa timbang Bapak lagi ya untuk mengetahui itu tuh IMT-nya Bapak tuh berapa. Nah, terus kenapa sih berat badan tuh bisa naik? Nah, itu tuh bisa karena makan berlebih dan kalori berlebih. Bisa juga karena kurang gerak. Nah, itu kayak Bapak tadi kurang gerak tuh. Nah, suka ngemil manis dan gorengan juga. Pola makan tidak teratur, minuman manis itu sama dengan kalori tersembunyi. Dari sekian banyak ini, kalau dari pertemuan kita sebelumnya mungkin masalah Bapak lebih gitu, kurang gerak aja kali ya Pak. Bisa diperbaiki lagi. Terus gimana pencegahan obesitas? Nah, mungkin nanti kalau misal Bapak udah berhasil turun berat badannya, nah nanti bisa kita untuk
rencanakan bagaimana pola makan yang lebih sehat, juga bagaimana aktivitas fisik yang dirutinkan, juga pola tidur yang cukup, serta manajemen stresnya juga bisa dikembangkan lagi. Nah itu tadi mungkin sedikit edukasi terkait obesitas. Kira-kira dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan nggak? Paling kalau saya Mbak mau nanya, ini saya kan sibuk sekali ya Mbak. Dari hari Senin sampai Jumat tidak ada istirahat saya. Kalau misal saya harus ke gym lagi, saya makin capek Mbak. Kalau buat olahraga itu sebenarnya nggak harus gym Pak. Mungkin bisa dimulai dengan yang singkat dan simpel-simpel. Kayak di rumah kan kemarin kalau nggak salah ada treadmill ya. Iya, Nah itu bisa bisa coba juga. dipakai. Iya bisa sering pakai treadmill. Mungkin waktu pulang kerja gitu. Terus pas Sabtu Minggu bisa lebih dibanyakin durasi pakai treadmillnya. Bisa kayak gitu sih Pak. Jadi malam-malam juga bisa ya? Iya bisa, olahraganya? kan masih bisa di dalam rumah. Iya. Kalau dari Ibu sendiri ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, kalau dari saya sih udah cukup sih, Mbak. Oh, Saya udah cukup ya. Oke, berarti dari Bapak Ibu udah paham ya? Iya, sudah paham. Alhamdulillah keduanya sudah paham, juga sudah mengerti gimana obesitas itu ya. Nah, tadi kan saya juga sudah menjanjikan nanti mau coba untuk mengecek berat badan Bapak. Nah, nanti kita akan coba timbang Bapak ya. Wah, berapa tuh nanti tuh berat badannya? Pasti gede banget tuh. Aduh, saya jadi takut, tapi nggak apa-apa lah. Biar kita tahu Gitu. titiknya gimana. Baik Pak, sekarang kita mulai ukur berat badan ya Pak. Iya. Coba bisa langsung aja ya Pak. Waduh, berapa ya itu ya? Jangan gitu dong Bu. Yang pakai ya Pak. Iya. Ya berat badannya 100 kg Nambah ya ya, Pak. Bohong kali itu. Iya 100 kg Nambah Pak, dari 100 kemarin. kg. Oh, saya kira. Untuk tinggi badannya 185 cm ya Pak. Iya. Saya kira saya berisi. Ternyata saya obesitas. Iya Pak, silakan. Kita sudah selesai hitung berat badannya. Kita nanti coba Tadi berapa timbangannya? Nambah tahu tadi, Ayah. Berapa mah? Masa 100 kilo ya? Ya ampun, pantesan Iya. setiap hari ya. Jarang olahraga juga. Iya sih, emang. Ya gimana nak? Kan ayah juga kerja. Kalau misalnya ayah nggak kerja juga ayah mau olahraga terus. Oke, jadi tadi kan udah diukur ya berat badannya. Nah, kemarin juga udah diukur tinggi badannya. Nah, dari berat badan sama tinggi badan itu, karena tinggi badannya 185 cm, terus berat badannya itu 100 kg, untuk indeks massa tubuh Bapak itu sekitar 29,2. Nah, itu tuh udah masuk ke obesitas kelas 1 ya, Pak. Masuk ya, Mbak? Iya, nah sebenarnya untuk berat ideal dari Bapak sendiri itu sekitar 76 kg gitu Pak. Jadi mungkin nanti bisa mulai diusahakan ya untuk seri olahraganya. Mungkin juga bisa kita target lah kecil-kecilan, kayak 1 minggu tuh turunnya sekitar kalau nggak setengah 1 kiloan lah gitu. Berarti ini bakal bisa tercapai kalau saya konsisten. Iya betul, kalau Bapak konsisten tentu berat badan Bapak turunnya nanti bisa lebih cepat gitu. Iya tuh. Olahraga sekarang lebih rutin. Iya, temenin dong. Iya, nanti aku temenin deh sama juga. Gitu kan jadi semangat. Nah, mungkin nanti juga Ibu bisa bantu dengan dicatat-catat gitu, buat catatan terkait kegiatan sehari-hari Bapak gimana, apakah aktivitasnya lebih sering, mungkin juga timbangannya tiap berapa hari sekali, mungkin juga bisa dicatat untuk mengetahui lah kira-kira perubahan dari aktivitas Bapak ke bentuk tubuh Bapak itu bagaimana. Berarti nanti saya itu ya tetap ditempel aja di lokasi itu. Nah, itu juga bisa, semua orang bisa Bisa. lihat. Ya, mungkin nanti juga bisa ngingetin ayahnya gitu. Dan lebih rutin lagi ya olahraganya. Iya, Tapi kalau catatannya nanti pas air turun, aku tempel-tempel itu boleh nggak? Tempel-tempel apa nih? Tempel-tempel stiker gitu. Kalau misalkan nanti udah turun berat badannya. Oh, bisa itu malah bisa jadi motivasi kali ya untuk bapaknya biar lebih sering lagi buat olahraganya gitu. Jadi support gitu kan. Iya. Penting itu Mbak, biar Iya. makin semangat saya. Iya betul-betul, saya jadi suka nih keluarga saling support untuk membantu kesehatan keluarga ini bisa menjadi lebih
Baik semuanya, saya sangat senang karena keluarga ini mau membantu langkah kecil perubahan dari Bapak seperti menemani berolahraga. Langkah kecil ini tentunya nanti bisa jadi perubahan besar, kan kayak kata pepatah ya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, untuk kedepannya semoga Bapak bisa lebih konsisten juga ya untuk olahraganya, karena kan kalau nggak konsisten nanti bisa aja nggak ada perubahan. Iya betul, nanti bisa percuma saja. Mungkin itu saja sih dari saya. Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan nggak? Iya, mungkin tadi ya yang Mbak bilang, pokoknya kuncinya saya emang harus konsisten. Tapi saya minta tolong sih Mbak, kalau misalnya kondisi saya lagi down, saya harap Mbak bisa kesini buat bantu support saya. Iya, tenang aja Pak. Nanti juga kedepannya saya akan tetap sering kesini untuk memantau rutin dan juga evaluasi gimana perubahan Bapak setelah konsisten melakukan aktivitas fisik itu. Gitu sih Pak dari saya. Nanti mungkin saya juga akan hubungi Bapak Ibu dulu ya kalau misalnya saya mau kesini, atau mungkin Bapak Saya juga bisa hubungi. Iya kalian betul, juga bisa buat- langsung hubungin saya. Iya. Nanti kita janjikan saja lah waktunya buat pertemuan selanjutnya. Siap Mbak. Makasih juga ya Mbak udah kesini jauh-jauh. Makasih, kita jadi tahu harus gimana kita buat Bapak bisa lebih sering olahraga lagi, lebih menjaga pola makannya juga gitu. Oke. Mungkin sekian ya dari saya Pak Bu. Saya mau langsung pamit. Iya. Makasih ya Mbak ya. Hati-hati. Terima kasih banyak ya Mbak. Baik. Ya. Hati-hati ya Mbak ya. Ya, terima kasih Mbak.